Festival. Kenalkan, nama saya Ronald Sandri Daraukin, NIM 1911166. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian otak. Yang pertama, medula oblongata. Ini cuma diteruskan ke bawah yang disebut sumsum tulang belakang. Bagian sumsum lanjutan yang menghubungkan antara sumsum lanjutan dengan otak disebut pons paroli. Jabatan merupakan serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, serta menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Jembatan Farol berfungsi mengantarkan rangsang dari kedua bagian sebelum. Yang kedua, otak kecil cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang di bawah otak besar. Cerebellum terdiri dua belahan yang berliku-liku sangat dalam. Otak kecil berfungsi mengkoordinasikan kerja otot, tonus otot, keseimbangan dan posisi tubuh. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan. Rusaknya bagian cerebellum. Bagian cerebellum ini dapat mengakibatkan seorang kehilangan koordinasi gerakan otot tubuh. Cerebellum juga menerima pemberitahuan dari cerebrum melalui saraf motorik untuk melakukan berbagai tindakan sehingga terjadi koordinasi gerakan dan keseimbangan. Banyak motoris yang dikoordinasi cerebellum. Yang kedua, Talamus merupakan penjaga pintu gerbang. Korteks sebelum cerebrum semua pesan sensori yang sampai ke otak harus melalui talamus. Festival. Kembali bersama saya, Baby Hands. Terlebih dahulu agar dapat diserahkan secara sadar, kecuali bau, semua rangsangan dari reseptor diterima talamus dan kemudian diteruskan ke area sensorik cerebrum. Hipotalamus ini berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi banyak kegiatan organ-organ dalam. Selain itu, hipotalamus juga berfungsi untuk mengatur suhu dan kandungan air dalam darah. Hipotalamus juga merupakan penghasil hormon yang dihasilkan antara lain oksitosin dan ADH, antidiuretik hormon, yang tersimpan di lobus posterior pada
pituitari serta TSH, hormon perangsang tiroid, dan LH, luteinizing hormon, yang tersimpan di lobus anterior pada pituitari. Otak besar dibagi menjadi beberapa bagian penting sebagai berikut. 1. Lobus occipitalis. Daerah ini berperan penting terhadap penglihatan. Dalam penglihatan, seorang yang mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan pada bagian ini, maka akan mengalami kebutaan apabila kita membuka mata dan melihat suatu pemandangan. Jumlah radioaktifnya meningkat daerah penglihatan pada occipitalis. Yang kedua, lobus temporalis. Daerah ini berperan dalam koordinasi dan mengendalikan gerak otot dan berpikir, belajar, memori, pandangan ke depan, analisis logis, kreativitas, dan beberapa emosi bergantung pada kegiatan saraf di lobus frontalis. Berdasarkan sebuah penelitian, ternyata kerusakan pada lobus frontalis dapat mengakibatkan perubahan pada perilaku manusia. Pada penelitian yang sudah dilakukan pada manusia ditemukan ternyata kerusakan ini mengakibatkan perubahan pada karakter seorang. Yang keempat, lobus parentalis. Daerah ini terletak di bagian belakang antara lobus frontalis. Terdapat lekukan atau parit yang disebut dengan sulcus centralis. Yang keempat, lobus variantalis. Bersama saya, Mepri Hands. B. Otak tengah. Otak tengah juga disebut juga disenfalon. Dan terletak di depan otak kecil, cerebellum. Dan jabatan farol otak tengah ini berukuran kecil dan tidak mencolok otak. Otak tengah berfungsi sebagai pusat penerimaan berbagai jenis informasi dari sel saraf sensorik, sebagai pusat proyeksi informasi untuk dikirim ke otak depan, cerebrum. Nukleus pada otak tengah berperan dalam sistem pendengaran, auditori, dan refleks penglihatan visual. Pusat penglihatan sendiri sudah terintegrasi dalam cerebellum. C. Otak belakang terbagi menjadi dua bagian, yaitu medula
oblongata, sumsum lanjutan, dan cerebellum dan cerebellum. Medulla oblongata tampak seperti ujung bengkak. Pada tali spinal, sebenarnya ukuran kecil tapi fungsinya sangat besar, karena jika terjadi kerusakan pada bagian medulla oblongata ini dapat mengakibatkan kematian. Fungsi medulla oblongata antara lain menstimulasi otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma, sehingga memungkinkan untuk pernafasan, mengkoordinir saraf yang mengatur detak jantung, diameter arteriola, tekanan darah, suhu tubuh, gerakan alat-alat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan, mengkoordinir gerak refleks, misalnya kedipan mata, bersendawa dan muntah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.